Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Anda sehat-sehat saja bukan? Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan permenungan kita untuk minggu ini. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam renungan misi SVD Indonesia. Minggu ini kita memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus di saat-saat terakhir hidupnya. Dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi yang kemudian akan menjadi Paskahnya sendiri, yakni kematian dan kebangkitannya. Pada perayaan Paskah Yahudi ini, beberapa orang Yunani bergabung dengan orang-orang Yahudi naik ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Orang-orang Yunani ini yang mendengar banyak tentang Yesus, mereka ingin bertemu dengan Yesus. Mereka juga ingin bertobat. Datang dari jauh-jauh. Mereka mendekati Filipus dan meminta kepada Filipus supaya boleh bertemu dengan Yesus. Untuk apa? Pasti mereka mendengar banyak tentang Yesus. Mereka ingin mendengarkan Yesus. Ketika Filipus dan Andreas menyampaikan kepadanya kalau ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengannya, Yesus tidak langsung memberikan jawaban. Ya atau tidak, boleh atau tidak. Malah ia berkata, waktunya sudah tiba, Anak Manusia dimuliakan. Saat aku dimuliakan, aku akan menarik semua orang kepadaku. Pemuliaan Yesus merupakan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Bagi mereka yang mencarinya, yang ingin berjumpa dengannya. Yesus menyadari bahwa saat kemuliaannya adalah juga saat-saat penderitaannya, kesengsaraannya, kematiannya di kayu salib. Pertobatan orang-orang Yunani dan orang-orang kafir justru melalui penderitaannya dan kemuliaannya, yaitu kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus harus mati untuk menebus banyak orang, untuk membawa orang-orang kafir juga masuk dalam keluarga Allah. Lebih jauh lagi, Yesus menjelaskan dengan mengatakan, bila biji gandum jatuh ke tanah dan tidak mati, ia akan tetap sendirian. Ia akan tetap biji gandum. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Buah yang berlimpah. Amin. Amin, amin, amin. Yesus membandingkan dirinya dengan sebuah biji gandum. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Melalui inkarnasi menjadi manusia, ia datang ke dunia
untuk menyelamatkan dunia. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari, kepada murid-muridnya ia berkata, barang siapa yang mengasihi hidupnya akan kehilangan. Namun ia yang tidak mengasihi hidupnya di dunia ini, ia akan memperoleh hidup yang kekal, hidup ilahi, hidup Allah, bahagia di surga. Amin. Amin Bapak Ibu, amin. Nah, ketika mengatakan itu, Yesus sesungguhnya sangat terharu, sangat sedih. Apa yang akan aku katakan? Apa yang akan aku katakan? Tentu saja secara manusiawi ada rasa cemas, ada rasa takut, gelisah. Lalu ia berkata, untuk itulah aku datang ke dunia. Untuk itulah aku datang ke dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus memang sempat meminta kepada Bapanya yang bisa kita temukan dalam Injil Matius. Bapa, kalau boleh ya Bapa, biarlah piala ini berlalu. Biarlah penderitaan ini berlalu. Namun, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, ketika dia menghadapi situasi seperti itu, sebuah tanda dari surga yang menjawab keluhan-keluhan Yesus. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya terus. Suara itu Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan untuk aku, melainkan untuk kalian, katanya lagi, untuk kalian, supaya kalian teguh. Dan sekaranglah saatnya penghakiman bagi dunia. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dan aku, ketika aku ditinggikan dari bumi ini, aku menarik semua orang kepadaku. Aku akan menarik semua orang kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada jemaat di Ibrani memberikan refleksinya yang sungguh luar biasa. Kristus telah belajar taat dan menjadi pokok keselamatan bagi kita, bagi dunia. Dan dalam penderitaannya Bapak Ibu, sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapanya. Karena ketaatannya, karena kesalehannya, ia didengarkan oleh Bapanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mengalami banyak derita, banyak cobaan. Pada saat-saat kita mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Persembahkanlah doa kepada Tuhan dengan ratap tangis, dengan penyerahan total. Sebagaimana Yesus berteriak dan menangis kepada Allah Bapanya. Kalau kita berdoa Bapak Ibu saudara-saudari, biarkanlah Tuhan yang memberikan jawabannya. Biarkanlah Tuhan yang memberikan solusinya. Jangan solusi atau kehendak kita. Dan solusi Tuhan Bapak Ibu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada solusi kita, bukan? Nah, Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita perlu sabar, tetapi kita yakin dan kita percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun dia, Yesus, Putra Allah, namun dia taat justru
di saat-saat dia mengalami penderitaan. Kemudian, bacaan pertama Bapak Ibu menyadarkan kita. Di saat yang sulit yang dihadapi bangsa Israel, dibuang, bait Allah mereka hancur, Tuhan hancurkan. Mereka jadi budak di negeri asing. Mereka dibuang di Babylon. Mereka dibudak di Mesir. Tapi apa? Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mengembalikan mereka. Dan Tuhan memperbaharui janjinya. Tetapi Israel saja yang tetap tidak setia pada perjanjian yang telah Tuhan ikat dengan mereka. Mereka mulai berhala, mereka mulai menjauh, mereka membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus. Tentu saja Tuhan marah. Namun setiap kali bangsa Israel jatuh, Tuhan memanggil mereka, Tuhan memperbaharui janjinya. Berulang kali Tuhan memperbarui janjinya dengan Israel. Karena Allah mengasihi mereka. Karena Allah mengasihi mereka. Amin. Amin. Nah, marilah Bapak Ibu, kita sedang memasuki masa-masa puasa. Masa prapaskah ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita persembahkan diri kita percayanya. Kita ungkapkan iman kita kepadanya. Dan kita ikuti apa yang menjadi solusi yang Tuhan ingin buat untuk kita. Hanya dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, kita dapat mengalahkan cobaan-cobaan. Meskipun cobaan berat sekalipun. Amin? Jawab amin. Nah, Bapak Ibu, selamat merenungkan. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita karena Tuhan mengasihi kita. Salam Patar Agus Inyoman Murtike SPD dari Domus Batu. Dan Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Terima kasih.